Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Smith. Jadi pada kesempatan kali ini, eh, saya dan teman saya, Floren, akan eh, mempresentasikan hasil dari final project kami, yaitu sebuah aplikasi bernama Buku. Next. Oke, sebelumnya, sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Vicky Winata. Kemudian ada teman saya di sini, Florencia Stefani, dan juga Delita Monifa Rafaela yang berhalangan hadir. Nah, untuk bagian pertama saya akan menjelaskan bagian latar belakang terlebih dahulu. Jadi, latar belakangnya itu dalam dekade terakhir ini, transformasi digital telah mengubah landscape pendidikan secara fundamental. Nah, menurut data UNESCO tahun 2022, sekitar 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia itu masih tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Sementara di Indonesia, Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat bahwa 18,3% penduduk di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, masih mengalami kesulitan mengakses bahan bacaan berkualitas. Tambah lagi, pandemi COVID-19 semakin memperjelas kesenjangan digital ini, di mana terdapat 37% siswa yang dilaporkan tidak memiliki akses memadai ke materi pembelajaran digital. Selanjutnya, nah, jadi eh, kita masuk saja ke metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian yang kami lakukan ini yang ada proyekku mengintegrasikan pendekatan mixed methods melalui 3 tahap berurutan. Yang pertama itu studi literatur dan analisis pasar untuk memahami konteks edutech dan identifikasi kesenjangan. Kemudian yang kedua, pengumpulan data primer dengan survei kuantitatif terhadap responden dan wawancara kualitatif terhadap informan, termasuk penyandang disabilitas dan guru di daerah 3T. Serta yang ketiga itu analisis data triangulasi untuk menyusun persona pengguna, yang dimana peta perjalanan pengguna dan dokumen spesifikasi kebutuhan, yaitu atau biasa disebut requirement specification yang menjadi dasar pengembangan. Selanjutnya, kemudian saya akan menjelaskan metodologi pengembangannya. Jadi metodologi pengembangan yang kami lakukan itu menerapkan kerangka Agile dan Scrum dengan siklus iteratif selama 6 bulan, terbagi dalam 12 sprint. Jadi 2 minggu per 2 minggu itu satu sprint. 2 minggu itu per satu sprint, yang meliputi aktivitas standar sprint seperti planning, daily stand up, development work, sprint review, dan retrospektif. Kemudian pembangunan fitur dilakukan secara bertahap dan inkremental, dimulai dari infrastruktur dasar dan autentikasi. Dilanjutkan dengan fitur inti seperti pengalaman membaca dan aksesibilitas. Kemudian fitur lanjutan seperti mesin rekomendasi dan forum. Serta diakhiri dengan optimasi dan persiapan peluncuran. Dengan penekanan penekanan pada test driven development atau TDD dan integrasi berkelanjutan untuk menjamin kualitas. Next. Selanjutnya, ini ada kelas diagram yang sudah kami buat. Kelas diagram ini akan dijelaskan oleh teman saya, Florencia Stefani. Ya, Silakan, Floren. untuk kelas diagram, kita ada entity reader yaitu pembaca. Setiap pembaca memiliki setiap pembaca memiliki satu library dan di library itu memiliki banyak buku. Di setiap buku akan dimiliki oleh satu author dan setiap reader bisa mengeluarkan satu review di satu buku. Selanjutnya, kita akan melihat figura kita, hasil hasil kita. Halaman landing yang pertama adalah halaman About Us. Jika pengguna ingin membuat akun, ini dia akan mengklik sini, search ini, dan akan terbuka halaman sign up. Di sini, pengguna akan masuki username, email, dan password. Selanjutnya, dia akan masuk ke dalam halaman login. Di sini, mereka hanya masukkan email dan password saja. Dan ini halaman home-nya. Di sini ada rekomendasi dari AI. Pengguna juga bisa filter buku yang mereka bisa lihat dari sini. Selanjutnya, ini ada halaman pengguna.
Bisa dilihat username dan email dari sini. Bisa di logout juga. Selanjutnya, jika pengguna mencari buku di sini, akan keluar seperti ini. Lalu ini halaman buku ketika diklik, bisa kelihatan judul, cover, nama author, rating, deskripsi, dan lain-lain. Ketika pengguna ingin menambahkan buku ini dalam library, tinggal klik ini saja. Ini saja. Jika pengguna ingin baca, klik ini. Dan ini halaman review ketika pengguna klik ini, rate and review. Ini akan keluar. Pengguna dapat mengklik ini buat memberi bintang dan reviewnya di sini. Lalu klik save. Ini halaman bukunya. Ada judul buku, chapternya, bisa ke page selanjutnya, dan ini juga ada fitur audio. Ini halaman library pengguna. Di sini ada search bar-nya sendiri. Sekian Figma-nya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Vicky. Selanjutnya terakhir yang bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah selarasan yang mendalam dengan SDG nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas adalah pencapaian inti dari proyek ini. Itu menunjukkan bahwa teknologi digital ketika diarahkan oleh tujuan yang jelas dapat menjadi katalis yang powerful untuk perubahan sosial. Fitur-fitur seperti toolkit aksesibilitas dan pembacaan luring secara eksplisit dirancang untuk menjangkau mereka yang sering terpinggirkan oleh sistem pendidikan yang konvensional dan digital. Dengan demikian, buku tidak hanya menyediakan konten, tetapi juga secara aktif membangun jembatan menuju inklusi digital dan pendidikan. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.